Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika salammu Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang padamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita Yesus mengutus 70 muridnya. Tentu dalam perutusan itu Yesus tidak sekedar mengutus ya, sebagai guru atau sebagai orang yang mengutus. Tentu ada hal-hal yang disampaikan oleh Yesus, tentu berkaitan dengan apa yang mesti dilakukan ketika para murid yang diutus itu nanti berhadapan dengan tempat di mana mereka diutus atau berhadapan dengan orang-orang. Lalu kemudian tentu Yesus juga memberikan mereka kuasa ya. Jadi Yesus mengutus mereka dengan kuasa, dan juga tentu ada hal wejangan yang disampaikan oleh Yesus. Kita tadi mendengar bagaimana Yesus pertama-tama mengutus muridnya itu berdua-dua. Dan mereka dalam posisi mereka yang berdua-dua, mereka pergi mendahului Yesus ke setiap kota dan tempat yang dikunjunginya. Dan mereka yang diutus oleh Yesus diberi wejangan ya. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuaian yang mempunyai, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jumlah kalian itu sedikit ya, dengan 70 itu ya, atau jumlah berdua-dua itu ya sedikit untuk melayani sekian banyak orang. Dan oleh karena itu Yesus mengatakan bahwa ladang itu luas ya. Jadi umatmu itu luas dan banyak.
dan pelayan atau murid yang saya utus ini sedikit. Dan oleh karena itu berdoalah kepada Allah agar sekiranya Allah itu menggerakkan hati sebagian orang atau menggerakkan hati orang-orang sehingga ada sebuah kesadaran untuk mau mengikuti panggilan Tuhan sebagai murid dan siap untuk diutus mewartakan kerajaan Allah itu sudah dekat. Jadi ya di situ ya mengantisipasi ya perkembangan umat, atau Yesus melihat bahwa jumlah umat, jumlah orang-orang yang mau mendengarkan firman Yesus itu ada begitu banyak ya. Tetapi orang yang membantu Yesus itu sedikit. Karena itu dia meminta untuk berdoa, dan tentunya pesan tereksplisit di situ ya. Murid yang diutus berdoa-doa itu harus sungguh-sungguh juga menjalankan tugas perutusan mereka. Sebab jumlah mereka tidak banyak. Kalau ada yang tidak setia, ya sama halnya ya semakin semakin mengurangi jumlah jumlah orang yang diutus oleh Tuhan sendiri. Lalu kemudian ya di samping itu Tuhan mengingatkan, kalau boleh kita katakan pada kesempatan kemarin, untuk lepas bebas. Jadi adapun poin yang disampaikan di situ, pergilah aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ya, artinya kan itu. Pesannya supaya lepas bebas. Dalam arti ini tentu maksudnya supaya nanti murid yang diutus itu fokus pada tugas perutusan mereka, yaitu mewartakan kerajaan Allah, atau kerajaan Allah itu sudah dekat kepada orang-orang atau kepada pendengar mereka pada waktu itu. Atau boleh dikatakan mereka benar-benar mewartakan Allah di situ, bukan diri mereka sendiri. Benar-benar mereka berbicara tentang apa yang menjadi poin penting yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada mereka, dan itulah yang mereka sampaikan kepada para pendengar mereka atau orang-orang yang mereka layani. Ya, itulah tujuannya, supaya mereka tidak mengalami intervensi dari pihak lain, boleh dikatakan seperti itu, atau intervensi dari pikiran lain yang mengaburkan tujuan dari perutusan mereka. Kira itulah tujuan dari maksud lepas bebas itu, jangan membawa pundi, bekal atau apa. Dan jikalau di situ, dan kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan terlebih dahulu damai sejahtera. Kita perlu memberi salam dalam tugas perutusan itu ya. Tidak langsung masuk saja ya. Nanti dikejar orang, ditangkap dan dibunuh, bisa jadi itu. Agar dianggap orang gila atau pencuri ya. Penting sekali untuk memberikan salam damai sejahtera. Dan jika salammu itu diterima ya tinggallah di situ. Makanlah apa yang disediakan. Tapi jika salammu itu kembali kepadamu, tinggallah dalam tetapi jika tidak, salammu itu kembali dan tinggallah dalam rumah itu, makanlah dan minum. Jadi kalau para murid itu sudah diterima di sebuah tempat tugas perutusan mereka, ya mereka benar-benar berada di situ menjalankan tugas itu. Tentu juga di sini para murid itu ya tidak hanya makan tidur ya, tapi juga bekerja. Selain mereka melayani umat yang ada di situ, tapi juga mereka membantu tempat di mana mereka tinggal ya. Nah di situ pun ya makan yang mereka terima ya tidak cuma-cuma ya, karena mereka juga membantu tuan rumah mengerjakan hal-hal yang perlu mereka kerjakan ya, di samping tugas perutusan mereka. Live in lah istilahnya itu. Lalu kemudian Yesus pun menambahkan bahwa tugas perutusan kalian itu adalah kerajaan Allah, itu sudah menyampaikan tentang kerajaan Allah. Sembuhkanlah juga orang sakit yang ada di situ. Itu tadi kuasa itu ya yang diberikan. Jadi Yesus mengutus mereka tentu dengan kuasa ya, dan juga tadi itu wejangan yang disampaikan oleh Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai umat beriman yang percaya kepada Kristus, kita juga ini adalah sebagai murid ya, orang yang sudah percaya kepada Kristus melalui baptisan yang kita terima, diperteguh, diperdalam, didewasakan oleh sakramen Krisma juga yang kita terima. Oleh karena itu kita mempunyai tanggung jawab untuk mewartakan kebenaran itu,
mewartakan iman kita melalui sikap kita, perbuatan kita, kata-kata kita, tindakan-tindakan kita ya, sehingga kerajaan Allah itu pun ya bisa kita rasakan. Hidup berdamai, hidup menghargai dan menghormati satu terhadap yang lain. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.